Manusia modern kenapa mengalami beragam macam mental health yang saat ini banyak diisukan lah ya. Depresi, dia macam-macam lah, banyak. Panggilan ruh inilah yang dinamakan di zaman sekarang ini dengan spiritual awakening, kebangkitan spiritual. Kata Oasis, don't look back. In anger. Oke. Ya kan? Oke. Jangan kamu lihat kembali ke masa lalu kamu yang penuh dengan anger itu. Iya. Allah sengaja mendesain mulut manusia itu jahat. Iya. Manusia itu gampang menghakimi agar kamu tidak melekat pada pandangan manusia. Dan ini adalah sumber apa ya? Sumber penderitaan. Penderitaan ya, bener. Itu sampai keledainya tuh diri ngambil kayu kalau nggak salah. Lu berisik. Gitu, setelah itu saya gitu menutupnya gitu. Berisik lu semua gitu keledainya. Ada pertanyaan, kenapa ada unnecessary pain atau rasa sakit yang tidak diperlukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Agama sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, ini podcast pertama dari Ngajak Kehidupan yang kita beri tajuk Ngobrol Kehidupan. Siap. Setelah sekian lama nggak jadi karena nggak ada apa-apa juga. Nggak jadi karena nggak ada apa-apa juga gitu loh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol bersama guru kami, pembimbing kami, murabi kami, Ustadz Raden Muhammad Padmanegara. Ya, jadi hari ini kita dari Majelis Kaji Kehidupan pengen ngomongin banyak hal tentang apa sih manusia itu sebenarnya. Bagaimana manusia mengalami kehidupan yang menyedihkan atau mungkin tidak sesuai dengan kenyataan dan harapan gitu, dan bagaimana seharusnya manusia bersikap di kehidupan masa modern sekarang, Ustaz. Siap. Gitu. Karena kita lihat banyak juga sekarang orang udah punya berbagai macam hal yang udah dia impikan dari kecil, setelah dapat bukannya bahagia malah kok tambah sengsara gitu loh. Apa ada yang salah dengan cara hidup kita? Apa ada yang kita tinggalkan? Mohon untuk pengupasan hari ini, Ustaz ya. Siap. Jadi manusia itu dalam perspektif Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber pedoman manusia, menggambarkan Al-Quran itu dengan 3 sudut pandang, lalu menamai 3 sudut pandang ini dengan beragam macam bahasa yang berbeda. Jadi ada bashar, ada insan, ada anas. Nah, apa itu basar? Basar itu adalah sisi fisik biologis manusia. Yang mana basar ini dia butuh makanan dari alam. Nah, ini adalah aktivitas keseharian kita dalam kehidupan. Makan, tidur, minum, dan lain sebagainya. Ada lagi sisi yang bersifat transcendent, keilahian, divine. Nah, ini yang dinamakan dengan insan. Yang mana manusia dalam hal ini tidak bisa mengesampingkan akan kebutuhan yang bersifat spiritual. Karena dalam diri kita ada unsur keinsanan. Nah, yang ketiga adalah anas. Nah, anas ini adalah sumber yang Allah hadirkan dalam diri kita yang berupa potensi kita menjadi makhluk sosial. Dan ini tujuan manusia yaitu adalah menjadi anas itu. Jadi anas. Ya, anas itu kalau dalam bahasa Quran dia adalah tentang khalifatullah fil ar. Tentang menjadi pengganti Tuhan yang ada di alam dunia ini, yaitu anas. Nah, manusia modern kenapa mengalami beragam macam mental health yang saat ini banyak diisukan lah ya. Depresi, dia macam-macam lah, banyak. Karena dia hanya mengakomodir satu bagian dari manusia, yaitu secara fisik saja. Secara teknologi kita berkembang, secara sains kita maju, secara informasi kita cepat daripada generasi kita sebelum kita gitu.
Nah, pada akhirnya ini yang menjadi goals manusia saat ini, yaitu tentang ya kalau kita misalnya konten kreator yang dikejar adalah like, Views. subscriber, viewer gitu. AdSense lah, duit ya. Ya itu yang kita Udah. kejar. Nah, gitu. Jadi pada akhirnya ya inilah akibat ketika terjadi ketidakseimbangan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi karena kita terlalu mengejar satu sisi yang basyar tadi, yang fisik Iya, tadi, iya. kita masukin semua. Sementara sisi yang ini, dua sisi yang tadi tuh kering gitu ya. Ya betul. Ada ketidakseimbangan asupan gitu Ustaz. Iya betul. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan, alam semesta ini sudah memberikan contoh real bagaimana ketidakseimbangan itu pasti pada akhirnya akan menemukan jalan untuk diseimbangkan. Contoh erupsi gunung, ya kan, untuk menyeimbangkan kembali ekosistem lah gitu. Dalam diri kita pun sama. Ketika terjadi ketidakseimbangan antara sisi basyariah dengan sisi insaniah, spiritual kita, maka terjadilah pergolakan yang kita namai dengan mental health isu itu tadi, depresi, anxiety, galau, dan beragam macam hal yang mungkin terlalu akrab bagi diri kita. Kita menganggap ini adalah sebuah hal yang lumrah. Padahal itu adalah cara ruh yang Allah hadirkan dalam diri kita ini memanggil diri kita untuk bagaimana kita ini mengurus. Mengurus apa? Mengurus sisi-sisi spiritual kita gitu. Dengan apa? Dengan kita merespon panggilan ruh ini. Nah, panggilan ruh inilah yang dinamakan di zaman sekarang ini dengan spiritual awakening, kebangkitan spiritual. Yang mana karena dia sudah tertimbun oleh banyak aktivitas duniawiya, dia tidak pernah kita ajak untuk bicara, tidak pernah kita ajak untuk bagaimana seharusnya kita rawat. Akhirnya terjadi pergolakan hebat dalam kehidupan keseharian kita. Ini yang dinamakan dengan spiritual awakening. Dan saat ini kan lagi tren nih. Iya. Padahal dalam Islam itu sudah ada tentang spiritual awakening ini. Jadi spiritual awakening ini dalam Islam ini dinamakan dengan tajalli. Dari nama Allah Al-Bais. Tajalli itu apa sih? Manifestasi. Karena setiap asma, nama dari Tuhan, dia harus mempunyai manifestasi atau kenyataan yang dalam kehidupan ini yang kita namakan dengan takdir gitu. Nah, salah satunya tajalli dari nama Allah Al-Bais ini ya akan memanggil hidup itu. Ya, Al-Bais itu semacam panggilan jiwa untuk kita kembali kepada Tuhan gitu. Artinya sebenarnya kehancuran mental dan segala macam itu sebenarnya sebuah mekanisme natural ya. Betul. Harusnya seperti itu ya. Betul. Karena emang kita udah lama nggak sentuh dan itu memanggil kita karena memang sudah mekanismenya seperti itu gitu. Betul. Nah, biasanya ini di-trigger melalui kehidupan yang kita alami dengan kebangkrutan. Perceraian misalnya, pengkhianatan, tentang kesepian, pokoknya tentang hal-hal yang membuat diri kita itu terpuruk. Itu trigger dari luar untuk merecall sesuatu yang ada di dalam diri kita. Artinya setiap manusia itu secara natural semua mengalami ya? Pasti mengalami. Pasti mengalami. Cuman ada yang dia merespon panggilan itu dengan kembali kepada Allah. Ada yang mengabaikan panggilan itu sehingga dia terus-menerus mengalami beragam macam penderitaan. Diulang aja tuh. Nah, itu akan terulang terus. Akan terulang terus. Jadi kalau saya ibaratkan orang yang mengabaikan panggilan ilahi ini seperti orang yang sedang berada di dalam kegelapan. Dia tidak membutuhkan minuman, dia tidak membutuhkan makanan, tidak membutuhkan perempuan, tidak membutuhkan uang. Yang dia butuhkan cuma cahaya. Ketika kita berada dalam kondisi seperti ini,
kita menganggap bahwa kesepian, luka ini bisa hilang dengan apa yang saat ini kita kerjakan, dengan pekerjaan kita, dengan uang kita, dengan liburan. Nyari mainan lah ya. Ya, nyari mainan. Nyari Itu mainan. namanya pengalihan isu. Pengalihan isu. Nah, pengalihan isu. Nggak pernah ngurusin bener-bener, tapi dialihin terus. Dialihin terus ya. Nah, celakanya pengalihan isu ini pada akhirnya menjadi sebuah tren di zaman modern ini dengan multitasking atau distraksi batin. Contohnya gimana, Ustaz? Dengan kita terus-menerus berada di layar handphone, Oh, budak scrolling. budak scrolling, Budak scrolling. ya kan? Budak scrolling. Kita kan sujud, Ih, ya kan, pakai handphone sujud tuh gini. pala udah butek gitu. Iya, udah sakit kan? Pala leher sakit, ya kan, punggung sakit, pala udah penuh, ya kan, terus saja. Nah, itu kan namanya pengabaian Oh, terhadap tema yang harus sebenarnya kita ambil tuh apa. Oke, di saat itu kita bisa melepaskan dopamin tuh. ya, Tapi kan setiap kita melepaskan dopamin, dia membutuhkan dopamin yang lebih tinggi. Dosisnya naik. Dosisnya naik. Dosisnya Maka tidak jauh beda dengan drugs kan. ya, Nah, kalau zaman dulu ya drugsnya itu berupa meth, ya, kayak gitu lah, kayak Iya, gitu. iya, abang-abangan kita tuh. Abang-abang kita kan Iya, dulu zaman-zaman seleng kan. Iya, Nah, kalau sekarang narkobanya sudah berbentuk menjadi gawai atau handphone. ini, Nah, sekarang yang saat Ini. ini kita pegang kan. iya, ini ya, Coba kalau sekarang kita sehari aja nggak megang handphone, apa yang terjadi? iya ya, iya ya, iya sih bener. Berarti kan sebenarnya secara teoritis di kertas, manusia modern itu kuat. Karena dia mempunyai beragam macam perangkat untuk bisa menghalau beragam macam kejadian-kejadian alam. Dia sudah tahu kapan tsunami, kapan gempa bumi. Bisa mengantisipasi perang gitu kan. Tapi secara batiniah, dia justru tidak mampu mengobati dirinya sendiri. Oke, Taruh Ustaz, sebelum kejauhan nih, mungkin buat apa namanya teman-teman yang awam dengan apa namanya dengan kita kan ngaji tasawuf ya. Untuk perkenalan aja kita ngaji ini lebih ke tasawuf. Jadi yang dari tadi kita omongin itu tentang asmanya Allah segala macam. Sebelum ke situ dulu, poin utamanya gini Ustaz. Dengan 3 unsur tadi itu, sebenarnya kita mau ngapain Ustaz? Hakikatnya. Ya. Karena pertanyaan utamanya adalah ketika respon yang seharusnya adalah kembali kepada Allah. Bagaimana untuk orang-orang yang dakwah belum sampai kepada dia? Bagaimana teman-teman kita yang di sini yang non Muslim misalnya yang nonton ini gitu kan, yang atau mungkin yang Muslim tapi juga nggak KTP lah. Iya mungkin memang nyari tapi belum ketemu gitu kan? Iya. Jadi belum Paham. ketemu. Bagaimana menjalani pergolakan batin ini supaya apa ya? Supaya tahu mau ngapain gitu Ustaz. Karena kan kalau apa namanya Islam ini rahmatan lil alamin, maka pasti ada jalan bagi semua yang berada pada levelnya masing-masing gitu Ustaz. Iya, betul. Gimana Ustaz? Jadi kalau saya mau membawakan salah satu puisi dari Maulana Rumi Siap. tentang seruling bambu yang berasal dari pohon bambu kan gitu. Ya. Ketika dibunyikan terdengar oleh kita dengan nada yang parau, dengan penuh kepiluan. Sebenarnya si seruling ini sedang mencari jalan pulang. Artinya apa? Sehebat apapun kita secara basyariah, baik lagi nih, Ya, secara fisik lah. secara fisik, Jabatan lah. Semuanya. Harta lah semua. semuanya tanpa terkecuali. Ya. Lu mau kamu siapa kayak. Tapi kamu tidak akan pernah bisa mematikan nuranimu karena pada dasarnya engkau berasal dari Allah. Karena engkau berasal dari kesejatian itu. Maka cara untuk pulang yang paling penting untuk saat ini, siapapun kita, apapun profesi kita, latar belakang apapun kita saat ini, adalah dengan kembali melihat diri kita, melihat apa yang sebenarnya kita butuhkan saat ini. Jangan pernah mematikan harapan itu. Karena dalam Quran itu dijelaskan
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Sampaikan wahai Rasulullah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai engkau berputus asa dari rahmatku. Artinya begini. Ada kerinduan kita untuk kembali kepada Allah. Ada kerinduan kita untuk kembali kepada kebenaran, kesejatian diri kita. Cuman ada sesuatu yang menghalangi dalam diri kita tentang masa lalu yang pernah kita perbuat. Karena kita bajingan, karena kita adalah orang-orang yang lama berkecimpung dalam dunia hitam. Dosa kita bagi diri kita udah amat sangat banyak. Malu. Kayak nggak terampuni gitu loh. Kayak najis. Tidak terampuni. Iya. Kotor. Mau masuk kamar mandi juga malu, Set. Malu kan? Kita sama kotoran lebih kotor kita. Kayaknya gitu. Ya kan? Kayaknya gitu. Lalu ada perasaan tidak puas. Ada perasaan tidak percaya diri kan? Yang menghalangi itu pasti. Yang menghalangi kita untuk kembali kepada Allah adalah perasaan ketidakpuasan itu. Maka dalam Quran tadi Allah berfirman, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Artinya, ketika ada panggilan kita untuk kembali kepada Allah, kata Oasis, don't look back. In anger. Oke. Ya kan? Oke. Jangan Masuk. kamu lihat kembali ke masa lalu kamu yang penuh dengan anger itu. Iya. Kemarahan, Iya. pergolakan, negatif. Jangan lihat. Lihat rahmat Allah yang memang kamu hidup sekali dan kamu tidak tahu cara bagaimana hidup. I see. Dan kamu memang hanya dihidupkan oleh Allah ini dalam kondisi seperti ini apa adanya. Maka baliklah kepada Allah dengan diri kita yang apa adanya ini. Jangan pernah malu. Ini menarik nih. Tadi untuk pengen anger. Kalam daripada Noel Gallagher. Kamakola Noel Gallagher ya kan. Yang mana saya juga nggak suka karena dia fan City gitu ya. Saya nggak suka juga. tapi menariknya gini. Ini diamini sebagai satu hal yang satu metode yang kita harus kembali ke sana gitu. Jangan melihat masalah dengan kemarahan gitu kan. Kok mereka tahu? Apakah sebenarnya tanpa identitas Islam pun itu sudah ada dalam diri kita gitu loh. Ada kan, itu yang dinamakan fitrah. Fitrah. Jadi kita berasal dari rumpun bambu semua nih. Ada yang jadi seruling. Dari bambu ada yang jadi kursi, getek. Ada yang jadi getek. Iya. Ada yang jadi apa lagi kira-kira? Bambu itu bisa buat penyangga rumah, saung. Banyak kan? Banyak. Nah, ketika si bambu ini dibolongin, ditiup, namanya seruling. Itu identitas. Oke. Si bambu ini dijadikan tempat duduk, maka dinamakan dengan kursi. Si bambu ini dijadikan tempat untuk menaruh makanan, menaruh kopi, menaruh barang-barang, dinamakan dengan meja. Oh, meja aja. Ini semua adalah identitas. Fungsi, identitas. Asalnya adalah bambu. Mau si Noel kayak, mau si Kurt Cobain kayak, Kurt Cobain, whatever, siapapun, Kurt Cobain, iya. Dia berasal dari bambu. Nah, bambu ini menurut Rumi, yang ketika sudah menjadi seruling, dia pasti merindukan tempat dia kembali. Saya tidak berbicara tentang agama ya, tapi kita berbicara tentang ini semua adalah identitas. Nah, seringkali kita terjebak oleh identitas ini, melihat si seruling itu bukan lagi bambu. Kata meja. Meja beranggapan bahwa saya adalah meja. Saya adalah ini bambu. Bambu tuh harus gepeng. Kata kursi, enggak, dia bukan bambu. Bambu tuh harus bisa didudukin. Padahal ini semua adalah identitas yang diklaim. Diklaim atau mungkin di-deny oleh society. Nah, sebaliknya, itu. kita klaim tapi society nggak mengaminkan. Betul. Gitu loh. Menarik. Kalau
kita belajar dari para perokok itu tidak akan pernah mempermasalahkan rokok kamu apa, Betul. mereknya apa, ya kan? Ada sih guru. Filter sama super tuh nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu kan berarti sudah terjebak oleh identitas gitu. Itu ya. Iya. Padahal sama-sama ngerokok. Ya kan tergantung selera. Nggak Iya bisa sih. dipaksakan. Iya sih. Tapi kayak dua mazhab yang berbeda. La ikroha fi rokok. Tidak ada paksaan Dalam merokok. Dalam merokok kan gitu. Karena kan selera. Iya. Iya juga kalau kita pikir-pikir ya. Kadang apa yang kita klaim sebagai itu adalah kita tertolak oleh dunia luar, dipatahkan identitas kita sehingga kita tuh merasa tidak diterima oleh society, dibuang. Betul. Bahkan paling jahatnya mungkin dibuang secara perasaan dari keluarga. Ibu, ayah, mungkin ada beberapa dari kita yang merasakan keluarga tuh punya ekspektasi terlalu tinggi gitu loh. Sementara apa yang kita hadirkan kepada keluarga, prestasi apapun pekerjaan, kok gini-gini aja gitu. Dan akhirnya itulah yang dialami banyak orang sekarang sebagai satu penderitaan gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya kenapa manusia sekarang tuh ngalamin penderitaan yang seperti itu gitu loh. Padahal kan kalau ditelisik lebih dalam, identitas itu ya secara default harusnya tidak jadi pertentangan gitu loh. Karena kita itu hidup berbagai macam profesi justru untuk menopang satu sama lain. Kenapa kita bisa ribut di sana gitu loh? Kenapa mesti ada penderitaan mental seperti itu gitu? Jadi sebenarnya makhluk itu dibuat jahat. Society dibuat menghakimi. Itu memang didesain oleh Allah. By design. Kita tidak berharap kepada manusia. Agar kita tidak mencari validasi manusia. Memang sengaja Allah menciptakan mulut orang itu jahat. Kita sudah melakukan banyak hal yang dilihat hanya satu hal. Itu sengaja by design. Agar kita tidak bergantung kepada manusia. Tidak mencari validasi manusia. Jadi jangan melihat manusia itu jahat. Justru itu adalah cara Allah menyelamatkan diri kita agar kita tidak melekat pada sesuatu yang posisinya sama dengan kita. Oh, satu level. Satu level, siapapun ini satu level. Nggak bisa dijadikan pegangan. Nggak bisa. Oleh karena itu, maka kata Allah, carilah ridhoku. Karena untuk mencari ridho Allah itu gampang. Kita hanya perlu pay attention, taat kepada satu pihak, yaitu Allah. Kalau kita mencari validasi dari beragam macam manusia yang saat ini banyak dialami oleh manusia modern, kenapa saya menderita? Ya karena penyebabnya ini. Karena kita terlalu bergantung kepada penilaian manusia. Sedangkan penilaian manusia ini digambarkan dalam kisah Luqmanul Hakim, ini tidak akan pernah bisa kita memuaskan seluruh cara pandang manusia. Yang mana tuh? Ketika Luqmanul Hakim mengajak anaknya untuk ke pasar, membawa seekor keledai. Iya. Lalu dinaikin oleh beliau, Luqmanul Hakim. Kata orang pasar, wah itu bapak yang nggak tahu diri, anaknya dibiarkan jalan. Iya. Ya udah nak, naik nak, bapak yang turun. Begitu anaknya naik, diomong juga kan, wah itu anak nggak tahu diri, masa bapaknya yang di bawah. Iya betul. Sampai akhirnya udahlah kita turun bareng, nggak ada yang naik. Wah itu orang gila tuh berdua tuh. Ada keledai. Kenapa? Ada keledai nggak dinaikin. Artinya Allah sengaja mendesain mulut manusia itu jahat. Iya. Manusia itu gampang menghakimi agar kamu tidak melekat pada pandangan manusia. Dan ini adalah sumber apa ya? Sumber penderitaan. Penderitaan ya, bener. Itu sampai keledainya tuh diri ngambil kayu kalau nggak salah. Lu berisik. Gitu, setelah itu saya gitu menutupnya guru. Berisik lu semua gitu keledainya. Kayak begitu loh. Jadi secara default memang manusia itu dari POV manusia lain nggak akan bener ya? Nggak bakal bener. Dan seluruh penyakit-penyakit batin itu karena kita mempunyai kemelekatan terhadap manusia. Contoh, riya, sum'ah, ujub, takabur, penyakit-penyakit batin. Iya sih. Ini semua berkaitan dengan manusia. Iya.
mau pamer ke dia, mau sombong ke dia. Iya, pasti berkaitan dengan manusia gitu. Iya. Nah, itu seluruhnya terlahirlah penyakit-penyakit batin. Artinya selama ini kita terlalu sibuk memuaskan orang lain, Guru ya. Betul, betul. Nah, apakah ada ini kan penyakit yang harus kita sadarin bersama ya, udah banyak dibahas gitu. Udah bodo amat lah sama orang lain gitu, penilaian orang lain gitu. Untuk orang beragama kita jelas, gampang. Punya Quran, punya hadis, punya ulama, tinggal kita ikutin gitu. Bagaimana untuk orang-orang yang belum tersentuh, oleh apa namanya nilai-nilai Islam yang nilai universalnya gitu. Apa yang bisa dijadikan praktek konkret buat mereka supaya mereka tuh paling nggak minimal selesai dengan validasi orang lain atau mungkin selesai dengan mengejar validasi diri sendiri gitu loh. Siap. Gimana, Guru? Sebenarnya kan setiap manusia itu pasti punya kepercayaan yang berkaitan dengan religiulistik. Nah, ketika kita memang menganut sebuah agama, maka lakukanlah, jalanilah agama yang saat ini kita pegang dengan semaksimalnya. Jangan sampai kita hanya berstatus muslim, tapi tidak menjalankan kemusliman kita itu secara kafah. Jangan sampai juga kita menjadi seorang Kristiani, tapi tidak menjalankan ibadah Kristiani itu dengan secara menyeluruh juga. Maka dalam bicara konteks ini kan kita bicara kemanusiaan. Tuh. Artinya mau jadi apapun Anda, ya silahkan lakukan dengan semaksimal mungkin. Mau Anda kejawen, mau Anda sinkritisme dan lain sebagainya, lakukan dengan semaksimal mungkin, dengan penuh penghayatan. Karena dalam Quran kan jelas, lakum dinukum waliyadin. Artinya, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Artinya apa? Kita mempunyai kepercayaan masing-masing. Sok, mangga saya menjadi Islam yang baik, kamu menjadi Kristen yang baik, kamu menjadi Buddhis yang baik, tanpa perlu menjadikan agama ini hanya sebagai identitas. Bukan cuma label di KTP. Bukan hanya label. Nah, sekarang itu permasalahannya kan bukan tentang antara sesama agama kita bersaing, bukan. Yang jadi masalahnya, agama ini hanya menjadi identitas atau kedok saat ini gitu. Buat kita sendiri nih. Ya, untuk memberikan rasa aman. Ya, bahwa saya orang beragama. Ya, gitu. Memvalidasi bahwa saya itu ketika sudah melakukan ini untuk bisa menghapus kesalahan-kesalahan saya, kan gitu. Nah, itu yang jadi masalah saat ini tuh sebenarnya. Pengakuan diri. Ya, pengakuan diri. Pengakuan diri. Tapi artinya poin yang saya tangkap adalah apapun yang kita sekarang jalani, kepercayaan apapun lakukan sampai mentok ya. Sampai mentok. Sampai mentok. Ya, ibadah kalau kita di Muslim, kita tidak bisa memungkiri. Ada Salafi, ada misalnya teman-teman kita di HTI, ya, teman-teman kita di Syiah, whatever. Ya. Itu kepercayaan yang Anda pilih dan yang Anda harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi yang jadi masalahnya, sudahkah kita menjadi Salafi Wahabi yang baik? Itu. Pernah nggak mikir gitu? Saya sih enggak. Sudahkah Anda menjadi Jamaah Tabligh yang baik? Iya. Sudahkah Anda menjadi Muhammadiyah yang baik? Iya. Sudahkah Anda menjadi NU yang baik? Karena pada konteks persamaan dalam teologi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah motivasi. Fastabiqul khairat. Jangan hanya berbangga-bangga diri dengan identitas, tapi apa yang sudah kita lakukan sehingga kita mampu bermanfaat untuk orang lain. Pada akhirnya, orang lain tidak lagi melihat kita sebagai NU, melihat diri kita sebagai Muhammadiyah, tapi kita dilihat sebagai seorang Muslim. Seperti yang sudah dilakukan oleh Allahyarham Gus Dur. Karena poin tertinggi dari keberagaman itu adalah kemanusiaan. Kemanusiaan. Ayat Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Berarti poin tertinggi dari kita beragama adalah menjadi manusia. Nas. Menjadi Insan. Insan. Padat ya? Padat nih. Saya nggak nyangka akan sepadat ini. Lalu tadi mau nyantai-nyantai. Tapi menarik, Guru.
Menarik, menarik sekali. Sudut pandang Islam itu sebenarnya bukan satu identitas. Sudut pandang Islam itu sebenarnya adalah sudut pandang kemanusiaan. Betul, betul. Yang saya tangkap hari ini seperti itu gitu. Tapi kadang gini guru, ketika seseorang itu sudah berusaha gitu menjalankan apa yang dihadapannya dengan baik, sampai mentok. Nah mentoknya ini kadang-kadang nggak ini guru, nggak apa ya, nggak kuat kita nerimanya. Contoh gini, ada pertanyaan, kenapa ada unnecessary pain atau rasa sakit yang tidak diperlukan. Contoh gini, anak bayi lahir dengan kondisi maaf mungkin jantung bocor, kembar dempet, harus dioperasi, satunya meninggal atau mungkin dua-duanya meninggal, hidrosefalus sebagai macam. Ini kan bayi guru. Kan ujian itu untuk yang berakal, berdosa lah bahasa. dosa lah udah mungkin. Atau maksudnya gini, ketika kita diuji itu kan harusnya kita itu ada akal yang bisa nampung ujian itu. Nah, unnecessary pain itu kayak misalnya mungkin seperti yang terjadi di Gaza sekarang. Dulu mungkin di Jerman dengan Nazinya. Itu sebenarnya yang diuji siapa? Apa yang bisa diperas dari kejadian-kejadian yang kalau kita pikirin tuh kayak kita nggak kuat deh. Fungsinya apa sih ada rasa sakit yang nggak penting itu anak bayi. Siapa yang diuji? Apakah saya? Apakah bayinya? Atau siapa? Gimana guru penjelasannya? Jadi ini ada beberapa sudut pandang. Secara sosial bukan mereka yang diuji, tapi kita yang diuji. Yang diuji adalah kemanusiaan kita. Ketika kita melihat saudara-saudara kita di Gaza, bukan mereka yang sedang diuji, tapi kita lah yang saat ini mengalami kemerdekaan, yang saat ini kita mengalami kebebasan. Kita yang diuji. Apakah humanity kita masih hidup atau tidak? Itu satu. Yang dinamakan dengan rasa sakit yang seolah-olah tidak perlu ini, kita hanya melihat dari point of view kita sebagai manusia. Tapi secara keseluruhan, ada yang dinamakan dengan hikmatullah. Kebijaksanaan Allah yang melalui proses ilmunya Allah. Saya membuat sesuatu, pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin saya menciptakan sesuatu tidak ada tujuannya. Tidak ada tujuan, tidak ada makna. Itu nggak mungkin. Itu manusia. Iya. Bikin motor buat naikin. Apalagi Tuhan. Nggak mungkin menciptakan sesuatu itu iseng. Uji coba, nggak mungkin. Karena sudah melalui beragam macam proses yang dinamakan dengan iradatullah, qudratullah, sampai pada tahap takdir ini yang diawali oleh ilmu Allah. Iya. Artinya ada beragam macam hikmah yang tidak kita pahami. Kenapa ini terjadi? Karena kita membaca satu paragraf, sedangkan Tuhan melihatnya dari keseluruhan buku. Kita melihat satu kejadian itu hanya sepersekian detik. Iya. Tapi Tuhan menciptakan kejadian itu melalui keseluruhan keazalian dari awal sampai akhir. Artinya, kalau kita mempertanyakan, ini kayaknya rasa sakit yang nggak perlu deh. Padahal saya sudah melakukan ini, saya sudah begini, kok masih ada kesakitan yang saya alami? Kita merasakan sakit itu karena kita melihatnya dengan sudut pandang kita yang pendek. Tapi kalau kita bawa ke ranah yang lebih tinggi, ternyata kesakitan itu perlu untuk apa? Untuk menumbuhkan kembali sifat kehambaan dalam diri kita. Menggedor. Nah, di sini pentingnya tasawuf. Sebelum kita mengenal tasawuf, kita akan memprotes Tuhan dengan kata-kata, kenapa ya Allah? Tapi ketika kita sudah belajar tasawuf, mengasah batin kita, mengasah ruhaniyah kita akan bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang sedang Engkau didik melalui penderitaan ini? Jadi sudut pandang kita lebih holistik. Tidak lagi melihat satu kejadian itu dengan kacamata kita yang sempit. Artinya yang mungkin tadinya terlihat nggak penting, ngapain sih? Iya. Artinya hal itu sebenarnya sangat
penting Betul. untuk menggedur satu sisi yang selama ini kita abaikan gitu ya. Betul. Jangan dablek makanya. Jangan dablek. Kan kalau udah kena dikit tuh ngaca gitu loh. Kan manusia itu bisa berkembang melalui nikmat. Iya. Bisa juga berkembang melalui kehilangan. Iya. Ada yang berkembang juga melalui penderitaan. Nah, kebanyakan kita akan berkembang itu melalui proses penderitaan. Kebanyakan kita naturalnya manusia ketika dikasih yang enak-enak, ya stuck aja dia, merasa ini semua bagian daripada kerja keras saya. Nah, gitu. itu kan dalam Quran digambarkan dengan sifat manusia yang tidak bisa lepas dari diri kita nih. Itu dinamakan dengan tughyan. Tughyan itu adalah sifat melampaui batas. Ar-ro'a hustagna. Ketika ia melihat dirinya dipenuhi oleh beragam macam keberlimpahan. Ya. Sehingga mengurangi rasa kebutuhan dia terhadap Tuhan. Berdikari. Merasa berdikari. Nah, akhirnya dia terjebak oleh sebuah perasaan yang palsu tentang dirinya sebagai sentral atau pusat. Iya. Dan disinilah pusat penderitaan manusia ketika dia berdiri menjadi pusat dari kehidupan. Dunia tuh nggak berputar di sekitar kita. Kita bukan matahari. Itu sebenarnya yang mau dikatakan. Lu jangan narsis. Gitu. Saat ini kan menjadi kebutuhan narsis itu kan. Ya konten kreator kalau nggak NPD susah. Iya betul. Iya. Ya memang pada satu taraf itu orang-orang inovator itu hampir semuanya tuh punya sifat NPD sih guru. Kita bisa lihat lah Elon Musk gitu kan, Steve Jobs, Mark Zuckerberg gitu kan. Berapa banyak orang-orang yang di belakang layar tuh, contoh film Facebook tuh. Berapa banyak orang-orang belakang layar itu jatuh atau dijatuhkan demi kesuksesan seorang Mark Zuckerberg gitu. Nah, gimana ya? Kalau sifat NPD itu atau sifat selfish itu kita enyahkan, apakah kita bisa berfungsi untuk memajukan peradaban gitu guru? Atau bagaimana Islam itu memandang bagaimana kita seharusnya bermuamalah, bersosial, seberapa dalam kita harus bagaimana deh kayak pagar-pagarnya gitu guru. I see. Jadi bisa nggak manusia hidup tanpa selfish kan gitu? Kurang lebih lah. Bisa. Sangat amat bisa. Sangat amat bisa. Karena pada faktanya ego adalah sumber dari penderitaan. Ketika dia dijadikan pemimpin. Dalam diri kita ada beberapa macam unsur. Ada beberapa fakultas. Ada fakultas jasad yang nampak. Ada fakultas intelektual, ada fakultas mental, ada fakultas spiritual. Unsur-unsur tuh ya. Ada unsur-unsur. Ada lagi yang terakhir adalah fakultas ego atau nafs. Oh, sendiri dia? Sendiri. Nah, selama ini yang kita jadikan imam adalah ego kita. Nah, si ego ini dia memerlukan makanan. Makanannya adalah tentang achievement. Agar dia semakin naik. Makanannya bisa juga religiulitas. Agar dia semakin terlihat soleh. Makanannya bisa juga tentang ilmu. Agar dia terlihat lebih menonjol. Yang selama ini kita didrive oleh ini. Oleh si ego ini atau nafs ini. Yang harus kita lakukan adalah tazkiyatun nufus. Dalam bahasa tasawuf, tazkiyatun nufus adalah tentang membersihkan jiwa kita, ego kita, sehingga dia berada di level nafsul mutmainnah. Nah, ketika kita sudah berada di nafsul mutmainnah, maka yang akan mendrive kita bukan lagi ego, tapi ruhaniyah. Apa perbedaan ego dengan ruhaniyah? Ego selalu ingin memiliki. Ego selalu berpusat pada diri. Sedangkan ruhaniyah
dia adalah tentang melepas. Melepas. Nah, rohania adalah tentang kebersamaan, Sosial. sosial. Jadi kita mengejar pekerjaan, mengejar fashion, mengejar apapun, Iya. tapi sudah tidak lagi berkutat pada diri, tapi berkutat pada kebersamaan. Iya. Apakah keterima di masyarakat? Apakah Maka di situ membutuhkan fakultas intelektual untuk menimbang I see, baik I see. secara hukum, tapi apakah baik secara adat? Ya. Baik secara adat, apakah baik secara agama? Baik secara agama, apakah bisa diterima, disampaikan di hadapan masyarakat? Maka kebaikan kita itu menggunakan beragam macam instrumen agar kebaikan itu hadir menjadi kebaikan. Jadi, I see. bisakah manusia hidup tanpa ego? Bisa. Bisa. Artinya ketika ego itu kita jadikan makmum, yang dikedepankan adalah ruhania. Jadi yang bersifat kebersamaan, yang bersifat nilainya nilai keilahian. Sulit ya. Ya, yang sebenarnya kita kayaknya dengerinnya enak gitu. Tapi ketika dijalankan, oh bisa ya gitu. kan sebenarnya kan kalau kita merujuk pada Pancasila kan merujuk pada ini. Iya, yang mana sekarang Pancasila kayak udah nggak ada guru. Sebenarnya Pancasila itu adalah satu-satunya hukum, kalau saya bicara hukum gitu, dia adalah sumber hukum yang berbasis spiritual. Karena dia mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Setelah itu kemanusiaan beradil dan beradab, persatuan. Ya. Artinya kan ini bernafaskan ilahiyah, spiritual, ruhaniah. Cuma pertanyaannya gini, Guru. Ketika tadi kita menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang dari diri kita itu ada intelektual, ada moral, ada aspek-aspek rasa di sana gitu kan. Dengan contohnya gini lah, di Jakarta tuh istilahnya melting pot, istilahnya kuali gede gitu kan. Wortel masuk, kentang masuk, kuah masuk, semua masuk gitu. Apakah kita itu manusia bisa bersepakat dalam hal yang sama-sama benar atau pada level lebih tinggi kebenaran? Karena kalau ngelihat kondisi sekarang, jujur aja saya mau nyenggol dikit boleh ya? Buat mungkin di antara kalian kalau nonton adalah kita lihat LGBT sekarang gitu kan, lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer gitu kan. Jadi mereka tuh merasa benar kalau kita punya konstitusi hukum lah dari negara, dari agama segala macam. Nah, kita kan terus bertentangan dengan mereka karena apa yang mereka lakukan itu bertentangan, berhadapan kita head to head, dan mereka merasa benar, nggak merasa salah. Nah, bagaimana kita bisa bersepakat pada benar dan kebenaran, Guru? Jadi kalau kita hanya bersepakat sesama kita, ini seperti anak kecil yang sedang memperebutkan mainan. Dua-duanya merasa berhak. Dua-duanya merasa punya level yang sama. Ini hubungan antara sesama individual. Nah, yang bisa memutuskan ini mainan yang siapa adalah orang tuanya. Betul nggak? Berarti ketika kita berargumentasi sesama kita pasti punya dalil masing-masing berdasarkan selera, berdasarkan pengalaman, berdasarkan keilmuan kita masing-masing. Tapi yang menjadi penentu nilai akhirnya adalah yang menciptakan kita. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Artinya kita harus bersepakat pada sesuatu yang lebih tinggi daripada kita. Nah, itu. Itu, guys. Karena kalau kita berbicara sesama kita nggak ada Nggak kelar-kelar. Ya, Nggak kelar-kelar. Nah, nanti kan diperpanjang lagi kan, Quran itu ada tafsir. Setiap tafsir memerlukan atau mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Di situ aja kita bisa ribut. Iya kan? Itu bisa ribut. Betul. Nah, makanya selain Al-Quran yang harus kita gunakan sebagai instrumen untuk melihat Al-Quran adalah kebeningan batin kita.
La yamassuhu ilal mutahharun. Pribadi. Liulil albab. Dalam Quran banyak. I see. Nggak cuma akal tapi ada rasa di sana. Ada ya? rasa. Ada rasa di sana. Bukan hanya tekstual, tapi kita berbicara tentang kontekstual. Pakat. Nah, ini yang sering dilupakan kan tentang kontekstual ini. Oke, berhubung udah mau maghrib nih. Kita kan bukan anak senja ya, udah pegel-pegel. Umur 30 lebih udah mulai pegel-pegel punggung ya. Nah itu sebenarnya tuh satu mekanisme tubuh untuk mengingatkan kita kembali pada fitrah. Bugar. Nah pertanyaan terakhir Guru. Ini bagaimana Quran dan Rasulullah itu menjelaskan langkah-langkah konkret. Karena kita nih selama ini beragama itu tidak pernah seringnya beragama itu pada level menara gading, pada level konsep dan ide gitu. Bagaimana langkah-langkah konkret untuk semua orang yang menonton, baik dia percaya Tuhan, baik dia ateis, baik dia Muslim, baik dia Kristiani, baik dia misalnya nyembah gelombang cinta ya kan, nggak tahu. Gimana Guru? Konkret yang bisa diaplikasikan ke semua keyakinan seperti apa? Jadi balik ke dalam diri kita sendiri. Artinya kita harus melihat orang lain itu adalah bagian dari diri kita. Bahwa untuk kita secara konkret bergerak ke arah perubahan, maka lihat ke dalam diri kita sendiri apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kalau kita beragama Islam, ya yang paling simpel adalah dengan memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah. Selanjutnya kita perbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri. Karena jangan sampai kita membenci diri kita. Karena kita pernah mengalami kejatuhan di masa lalu, karena kita pernah mengalami hal-hal negatif di masa lalu, akhirnya kita membenci diri kita sendiri. Tapi intinya untuk bisa memulihkan kepercayaan diri kita terhadap diri kita sendiri adalah dengan bagaimana kita memulihkan hubungan dengan Tuhan. Karena dalam Quran dijelaskan, barang siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dirinya sendiri. Jadi tidak ada cara lain agar kita bisa memulihkan semangat, lactate spirit, kata Kurt Cobain. Semangat seperti kita dulu, mempunyai harapan yang tinggi terhadap kehidupan, terhadap Tuhan. Ketika dunia ini masih luas sepertinya. Masih luas, masih banyak. Kayaknya. Masih banyak hal-hal yang harus kita coba. Tuh, dengerin. Masih banyak hal-hal yang harus kita rambah. Usia berapa sih Anda? 30, 40, 50, masih muda. Dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam itu di usia yang sudah tua, 50, 40 berapa gitu. Tuh, dengerin tuh, HRD masih muda gua. Orang umur 30 40 masih layak kerja. Masih amat sangat layak untuk kita merambah dunia. Tuh, buat HRD tolong. Nah, kita kenapa melihat hidup itu sempit? Ya karena kita pernah trauma di masa lalu. Nah, Islam dalam hal ini mengajak siapapun Anda yang pernah mengalami kejatuhan di masa lalu, la tayasu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Optimis dengan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, pulihkan kepercayaan diri kita. Setelah itu lakukan apa yang memang harus kita lakukan, yang saat ini Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kita bekerja yang baik. Bahkan kita nganggurlah yang baik. Jangan sampai kita nganggur dipecat. Mau kemana? Ya kan? Nganggur dipecat. Artinya jadilah pengangguran yang profesional. Nggak ada paklaringnya tuh. Baca buku, sering-seringlah hadir di majelis ilmu, sering-sering bertemu dengan orang-orang yang bisa menaikkan kapasitas pemikiran kita, visi kita. Sering-seringlah sambangi. Yang paling penting saat ini, gangguan terbesar manusia adalah distraction. Nah, salah satu distraksi terbesar adalah handphone. Maka kurang-kurangi handphone. Itu secara langkah konkretnya. Guys. Akhir kata Guru. Secara pribadi ada kata-kata buat kita nasihat yang pernah Guru alami dan Guru sudah padatkan jadi satu mutiara. Apa Guru kira-kira? Jadi kalau saya bisa rangkum dari apa yang tadi saya sudah bahas bersama-sama gitu. Hidup adalah perayaan. Kita merayakan hidup
di dalam dunia ini cuman sekali. Jadi apapun yang saat ini melukai diri Anda, rayakanlah. Sehebat apapun tangisan Anda, rayakanlah. Sehancur apapun hidup Anda saat ini, rayakanlah. Karena itu semua tidak akan pernah terulang dan Anda berhak untuk bahagia. Jadi salah satu hak yang jarang kita ambil adalah kebahagiaan. Maka karena hidup adalah perayaan, Anda harus berbahagia. Luar biasa. Itu Itu Pak Raden Teguh. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Kita udah ada di penghujung acara, dikit lagi maghrib, marbot udah negor-negor. Udah kelar-kelar kan. karena menanggapi hal terakhir yang tadi guru sebutkan, ada suatu saat ada orang iseng nanya kayak AI guru. Kalau waktu itu ChatGPT ya, kalau nggak salah. Kalau lu ChatGPT jadi manusia sehari aja, apa yang mau lakukan? Jawabannya di luar nalar dan di luar prediksi. Kalau saya ChatGPT ingin jadi manusia sehari, saya ingin merasakan luka. Saya ingin merasakan bahagia. Saya ingin merasakan tertawa, saya ingin merasakan menangis, saya ingin merasakan hancur lebur, saya ingin merasakan kemenangan. Apa yang dia katakan, ChatGPT katakan semuanya tentang rasa. Betul. Dan itu menghentak saya sebagai manusia bahwa mesin aja punya kesadaran. Dan dia ingin menjadi manusia yang punya instrumen rasa gitu loh. Maka apalagi yang kurang? Kita udah lengkap semua gitu. Betul. Kesadaran kita jangan sampai kita kubur karena keinginan-keinginan yang nggak tercapai. Banyak yang mau di posisi kita sekarang gitu. Betul. Menanggapi itu. Makasih guru. Siap, sama-sama. Makasih, Itunya mana itunya? Itu. Itu. Kalau ini Gamal tidak teguh karena tidak konsisten. Ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siapa jadi juga.